Halo? Halo? Lagi ngapain, Tak? Hai. Enggak lagi ngapa-ngapain kok. Kamu masih di kantor apa udah di rumah? Udah pulang, terus ngerasa sepi, jadi nelpon. Tumben kamu ngerasa sepi. Kamu kan orangnya sukanya menyendiri, nggak? Ya, udah mulai berubah kali. Menurut gue dia tuh baik banget lah sebagai seorang cowok. Ya iya, saking baiknya sampai dia tuh baik sama orang yang jahat gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu juga dong, Mil. Ya karena dia takut sampai dia kebawa jadi jahat, Al. Lu tuh emang kadang-kadang suka bikin kejutan ya, Mil? Jadi gak terkejut dong. Enggak. Soalnya barusan lo omongin tuh beneran oke banget, tau nggak? Kalau nggak oke kan gue gak mungkin ngomong di depan lo. Tapi the point is, sebagai orang yang baik banget, Rangga tuh gak mungkin tak ngejahatin lo. Dan itu tuh udah pasti. Lo bisa mastiin itu dari mana, Mil? Coba lo lihat 3 hari ke depan. Rangga pasti udah minta maaf sama lo. Kalau perlu dia bakal bertukuk lutut di hadapan lo untuk ngejelasin kenapa semalam dia lebih pilih untuk ngikutin Putri dibanding dengerin omongan lo. Rangga! Rangga! Ya. Rangga! Ya, kok kira Rangga. Selamat pagi. Betul, ini teh rumahnya Cinta. Kenapa lagi lo senyum-senyum? Tak. Lo kenapa sih, Tak? Ya udah jelas kenapa Rapa pakai tanyaan lagi kenapa? Gue nggak apa. Cinta kok gitu sih udah dibelain. Sumpah gue nggak apa-apa. Kata orang tua ya, Tak, kalau misalnya kita sampai tersedak atau batuk-batuk, ya tandanya pikiran kita lagi nggak terfokus sama makanan yang kita makan. Maksudnya fokus sama makanan orang lain ya, Mil? Kalau itu sih ada pepatahnya. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Udah deh, Tak, lo mau keselak lagi ya? Apaan sih keselakannya tuh dibahas gitu? Ya abis lo nggak percaya sih sama gue. Nih ya, Tak, kalau misalnya pikiran kita terfokus pada makanan yang kita makan, jadi seluruh organ-organ tubuh bersama sel-selnya terfokus pada makanan yang kita makan juga. Nah, kalau pikiran kita melayang-layang tak kemana, ya udah bisa aja kan tiba-tiba organ-organnya atau sel-selnya terhenti. Misalnya, lo sendokin nasi, terus lo masukin ke mulut lo kunyah, terus tiba-tiba kerongkongan lo tuh istirahat. Ya udah, makanan lo berhenti kan? Nah, tuh kan lihat aja sekarang 100% kegiatan makan kita berhenti gara-gara 100% juga lo merhatiin gue ngomong. Udah, Mil. Gitu aja. Enggak, masih ada lagi. The point is, sekarang tuh sebenarnya di cinta tuh telah terjadi perang antara nelfon Rangga atau enggak? Telepon, enggak. Telepon, enggak. Tiba-tiba gitu. Bener nggak? Nggak gitu deh, Mil. Ya udah, sekarang gini deh. Sekarang bunganya sampai kapan lo mau gituin aja? Sampai kering, sampai wanginya hilang. Ya terus mau diapain dong? Ya kan dari tadi pagi juga gue udah bilang ke lo, kalau misalnya Rangga itu di sana tuh menunggu lo untuk menelpon dia. Gimana sih, Tak? Lo kayak nggak ngerti aja bahasa bunga, Tak? Bahasa bunga. Halo? Benar dengan Mas Rangga? Iya, saya sendiri. Dengan siapa ini? Ini dari toko bunga, Mas. Ya, ada apa? Maaf, pegawai saya itu baru, jadi kurang teliti waktu tadi pagi nulis tagihan. Sebetulnya ada kekurangan, nggak banyak sih, hanya kurang 10.000. Loh, jadi bunga saya belum dikirim? Oh, sudah Mas, sudah sampai bunganya. Kok belum telepon ya? Maksudnya? Iya, orang yang saya kirimin bunga kok belum telepon ya? Lo tuh bener-bener ya, Tak, nggak ngehargain para ahli pakar teknologi. Apaan sih? Ya abis mereka udah capek-capek ciptain alat komunikasi begitu canggih, tapi lo nya nggak mau manfaatin. Duh, alat tuh boleh canggih, Mil, tapi Ya yang nggak canggih ya
Sialan lo, Mil. Tapi bener deh, Kak. Lo tuh ya dari dulu kalau udah urusan telepon, mencet nomor aja tuh kayak susah banget. Iya. Gue telepon nih, gue telepon. Gue bukan tipe orang yang gak berterima kasih sih ya. Halo, Cinta, hai. tadi nelpon siapa? Kok tadi saya nelpon nggak nyambung-nyambung Loh, sih? kamu juga? Barusan tuh saya nyoba nelfon-nelfonin kamu tapi nggak bisa nyambung-nyambung. Loh, kamu nelpon ke sini? Ada apa? Tunggu ya. Barusan juga kamu nelfon saya kan? Mau ngapain coba? Bukannya kamu duluan yang nelpon ke saya? Banget, Al. Aduh, Mbak Mili, udah tinggalin aja. Udah, Bis. Emang di rumah udah biasa nyuci. Orang biasa nyuci mobil, jadi kalau gelas sama piring mah biasa. Ya, kalau yang kecil-kecil gini Mbak Mili kerjain semua, Bibi ngerjain apa dong? Bibi gantiin nyuci mobil. Bisa aja. Mbak Cintanya masih makan? Kan angin. Ampun Cinta, asik banget sih dari tadi belum kelar loh. Ya tahu ya, gue rasa gelas sama piringnya tadi sampai kotor lagi juga Cinta belum bakal Tuh, tahu milih malnya biasa. Suka pada rasa. Sebentar. Lo kok udah pada pulang? Tunggu. Kenapa mesti diumpetin sih, Tak? Aduh, saya kalau nyokap gue sampai lihat tuh wawancara bisa panjang banget tau nggak? Emang gitu aja kena marah ya, Tak? Diwawancara bukan berarti kena marah kan? Yaudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, ya Bu. Iya Bu. Ternyata banyak tamu. Silakan duduk. Santai aja dulu lah. Ya, nggak masalah. Tante. Loh, Cintanya mana? Hai Mama, dikirain pulangnya malam, taunya sekarang. Banget. Iya, kalau berangkat siang kena macet. Oh emang sih ya. Kalian menginap di sini? Iya, Tante. Wah, Tante kalau kita nggak nginep di sini nggak tahu dia Cinta jadi kayak gimana. Loh, kenapa? Apaan sih? Enggak apa-apa, tahu tuh Mili emang tukang ngarang-ngarang cerita, nggak ada apa-apa kok Mah. Ya udah, Tante kenalin yuk sama teman Tante. Yuk. Kenalkan, ini teman Tante waktu di SMA di Bandung dulu. Namanya Tante Pangestu. Cinta. 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 Suatu keindahan yang makin lama makin menjadi langka. Cantik, artistik, dan antik. Tante Pangestu ini dulu waktu di SMA terkenal sebagai penulis puisi. Oh ya, ini anakku yang kemarin aku ceritakan. Oh iya, ya. Kemarin kan kita reuni dan kemudian Tante ketemu sama Tante Pangestu ini. Dia datang dari jauh-jauh
khusus untuk menemui Tante dan Reuni. Padahal rumahnya di Jogja loh. Wah, berarti Tante sama Tante Pangusti dulu kayak ngegeng gitu ya? Loh, dulu mana ada geng-gengan. Cuma teman biasa, teman dekat. Siapa itu? Ini teman-temannya Cinta, teman sekolahnya. Saya milih Tante. Milih. Tunggu. Kok kayaknya ada sesuatu yang bergejolak nih? Mili, kamu pasti nggak akan bisa bohong sama Tante Pangestu. Karena Tante Pangestu bisa baca pikiran seseorang. Gawat dong. Tapi kalau pikiran aku jorok-jorok, jangan kasih tau ya Tante. Ya enggak dong. Sini. Kamu sedang merindukan orang yang pergi jauh ya? Tante, kok tahu banget sih? Bener banget, Tante. Orang yang pergi jauh itu kan belum tentu tidak kembali. Taura tante ada dia lagi di Australia, namanya Taura. Tahu deh. Oh iya Tante, Alia Tante, ayo. Aduh, ini kok gelombangnya keras sekali? Itu pertanda baik apa buruk, Tante? Complicated, agak ruwet. Iya Tante, emang agak ruwet gitu Tante. Betul. Ruwet kayak gimana maksudnya, Tante? Kamu ini mau menanyakan tante atau mau menguji tante? Enggak, Tante. Oke, tunggu ya. Dapat. Tapi kayaknya karena terlalu ruwet, tante susah untuk menjelaskannya. Oh ya Tante, cinta aja Tante. Ayo, gitu loh. Sudah. Tante Pangestu harus istirahat. Ayo. Tante, tapi ntar lagi ya Tante. Iya, malam-malam aja supaya lebih asik. Ya, oke Tante. Mil, lu tuh mau pulang jam berapa sih, Mil? Ya udah, ntar aja sekalian besok kita berangkat sekolah bareng-bareng dari sini. Emangnya lo nggak perlu bawa buku, tas sama ganti seragam ya, Mil? Ya udah, ntar gue tinggal telepon rumah terus minta dianterin buku, tas, seragam segala macam gitu. Terus gue kayak gimana dong? Ya udah, besok pagi aja kita jalan pagi banget terus langsung ke rumah lo ngambil seragam, buku sama tas. Udah semangat banget ya. Tahu deh yang kangen sama Taura jadi mau diramal lagi. Tante Pangestu tuh belajar dari mana sih bisa ngeramal orang? Tante nggak pakai belajar? Loh, jadi bisa gitu aja? Iya, tapi nggak bisa dipaksa-paksa. Maksudnya gimana tante? Maksudnya kalau pas tante bisa melihat aura dan gejolak perasaan orang, saat itu ya tante bisa ngelihat. Tapi kalau lagi nggak bisa, walau dipaksa seperti apapun tetap tidak bisa kelihatan. Maura? Sebentar ya. Era, tumben lo hari Minggu kesini. Penasaran kali dia. Penasaran kenapa, Mil? Iya, tadi gue nge-SMS-in dia. Gue bilang ke dia, di rumah Cinta ada tante yang bisa ngeramal. Aduh, iseng banget sih lo, Mil. Tak, temen nyokap lu masih ada kan? Masih. Oh iya, lo sama siapa kesini? Sama Indra. Indra, sini buruan. Loh, di sini juga loh. Iya. Yaudah yuk sini gue kenalin. Tante, kenalin nih temennya Cinta juga satu sekolah. Katanya mau ketemu sama tante. Murah tante. Asik dong bisa sekalian. Sekalian apaan, Ra? Sekalian ngebaca pikirannya Indra. Sebenarnya sikap dia gimana? Waduh. Anak muda sekarang kok ruwet-ruwet ya?
Tadi Mbak Alia ruwet. Sekarang Mas Indra juga ruwet. Aduh, Tante jadi bingung ini. Ruwetnya gimana, Tante? Gimana ya? Gini. Dia mau ngomong A, tapi yang keluar malah B. Atau gini, yang diomongin dia tuh C. Padahal sih di hati dia tuh D. Berarti Indra tukang bohong dong. Ya bener kan? Gue tuh gak habis pikir tau gak, kemarin Maura tuh sebenarnya ngapain sih? Lo kan lo yang ngundang. Ya tapi kan gue gak tahu kalau misalnya tiba-tiba dia bawa Indra. Mil, please dong. Boleh bahas yang lain nggak? Ya bukan gitu, Al. Please. Kayaknya harusnya yang kita bahas tuh lo deh, Mil. Loh, gue kenapa, tak? Iya, ternyata seorang Mili masih mikirin orang yang udah pergi jauh ya. Ah, Cinta gak lucu banget deh. Loh, gue kan emang gak lucu. Yang suka ngelucu kan lo. Ya itu kan cuma perkiraannya Tante Pangestu doang. Yang tahu tentang gue ya gue sendiri dong. Jadi kalau menurut lo sendiri, lo itu tergolong ke yang mana, Mila? Yang masih mikirin orang yang udah pergi jauh atau orang yang masih menjalin hubungan sama orang yang udah pergi jauh? Ih, ngapain juga gue masih berhubungan sama si gokil itu. Gokil yang gimana? Ya ampun, Cinta, internet itu tuh jangkauannya tuh seluruh dunia, bener kan? Ya jadi Australia juga pasti masuk. Ya udah, masa email sama chatting nggak pernah masuk kan nggak mungkin. Loh, ya ampun Mil, berarti bener dong lo masih berhubungan sama Taura? Nggak tahu ah, kok gue jadi cerita ya? Cinta jangan lari, gue cinta kok. Al, Indra, aku harus masuk, PR aku belum selesai. kenapa sih kamu ngindar terus? Tadi malamnya kamu diem aja tau gak? Kayaknya tuh aku gak ada sama sekali. Kamu tuh pengennya aku kayak gimana sih, Indra? Nyambut kamu dengan senyuman lebar. Supaya kamu kayak ngerasa bangga dikelilingin sama cewek-cewek yang nyintain kamu. Ada yang jauh lebih penting dari tadi malam tau gak? Aku udah tahu semua tentang taruhan itu. Tentang taruhan kamu sama Maura yang bullshit itu. Kamu ngehargain hubungan kita cuma sebatas taruhan? Hah? Aku nggak mau jawab, Indra. Oh, jadi kamu yakin banget ya aku gak bakal naksir Maura? Kalau itu yang bisa jawab cuma kamu, Yandra, bukan aku. Oh iya? Ya aku salut sama kamu. Kamu sangat menghargai namanya persahabatan yang sangat tinggi. Sampai rela mengorbankan kebesaran cinta. Kebesaran cinta? Hari gini kamu ngomongin kebesaran cinta, Indra. Basi, tau gak? Lagian tadi malam juga udah kebukti ya, Indra. Kamu seneng-seneng aja tuh jalan sama Maura. Ya kamu maunya apa? Ya terserah kamu. Lagian dari dulu kan aku juga udah gak suka kamu nekat deketin aku. Udah deh, nggak usah ngomong yang dulu-dulu deh. Oke, ya udah. Kita nggak ngomong yang dulu ya, Indra. Kita ngomong yang masa depan. Gini aja, Indra. Kalau kamu emang nyaman jalan sama Maura, ya udah. Kamu pacaran aja sama Maura. Terus semuanya jadi lebih gampang ya, Indra. Kamu nggak perlu berhubungan sama orang yang bermasalah kayak aku. Kamu serius? Aku kelihatan bercanda nggak, Indra? Ya, jadi kamu mau kita putus? Ya itu kan maunya kamu. Ya, aku nggak. Aku baru tahu baru lagi, Indra. Ternyata kamu tuh orangnya pengecut ya, Indra. Daripada kita berdebat sampai tengah malam, ya udah aku aja yang mutusin. Kita bubar. Al, aku bukan pengecut. Indra, tuh kan bener kan, kamu emang selalu ngindar, tau nggak? Oke. Ya udah kita bubar. Bubar. Tak, kalian mana, Tak? Oh iya, padahal tadi berangkat bareng-bareng gue loh. Terus dia kemana? Daripada kita berdebat sampai tengah malam, ya udah aku aja yang mutusin. Kita bubar.
Udah kita bubar. Bubar. Mungkin dia lagi nelfon kali, Tak. Tapi nggak mungkin deh Alia ngebela-belain nelpon sampai telat masuk gini. Tahu. Selamat. Semua siapkan untuk menghadapi mid semester minggu depan? Belum. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka halaman 20. Ma. Kamu sayang, ha? Coba. Halo Tante Asti, ini Cinta Tante. Kamu cari Alia ya, Tak? Iya. Dia di sini. Alia kenapa tiba-tiba bolos Tante? Ya, pastinya ada satu masalah ya, Tak ya. Cuman Tante belum tahu secara persis karena memang Alia belum mau cerita. Dan ya Tante juga nggak mau maksa dia untuk segera bercerita. Iya. Nanti Tante tulis surat buat wali kelasnya ya. Iya, makasih banget Cinta ya. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa. Oke, udah sayang. Ra, Alia ke toko kuenya, tapi nyokapnya sendiri juga nggak tahu kenapa dia sampai bolos. Gue tahu, Tak. Gue tuh udah feeling banget ya. Dimana-mana ngerebutin cowok tuh nggak bakalan akhirnya happy ending. Walaupun awalnya semua bertekad kalau oh gue bakal nerima kekalahan dengan lapang dada. Tapi tetap aja pasti ada yang kecewa sama sakit hati. Percuma deh lo ngomong sekarang, Tak. Udah telanjuran dengan sakit hati dan kecewa. Seperti yang lo bilang. Gue awalnya udah mikir yang positif ya. Gue mikir mungkin emang Laura sama Alia harus bersaing secara terbuka kali ya. Tapi sebenarnya hati kecil gue tuh ngomong, ya ampun sumpah ini tuh malu-maluin banget tau nggak? Satu cowok direbutin dua cewek. Ya ampun, nggak deh, gue nggak bisa terima. Padahal satu cowok yang direbutin 4 cewek ada loh, Tak. Ingat nggak Borne dulu? Yang kayak gitu emang banyak, Mil. Satu cowok direbutin 10 cewek juga ada. Tapi yang gue nggak habis pikir, ini tuh terjadi di antara kita. Jadi sekarang masih mau nungguin Alia nih? Iya. Sampai jam berapa, Tak? Nggak tahu sampai kapan. Ya yang pasti sampai Alia datang. Oke, paling nggak sampai dia nelpon kalau dia nggak sanggup datang. Kalau Alia juga nggak datang terus nggak nelfon juga gimana? Ya udah. Berarti sampai di sini aja persahabatan kita sama Alia. Ya jangan gitu dong, Tak. Lo mau ikutan nggak kompak juga, men? Sorry, Tak. Kayaknya emang gue agak tulalit. Tapi sebenarnya lo ngomong apa sih ke Alia? Jadi tadi kan gue sempet nyoba nelfon Alia berkali-kali. Sampai akhirnya gue ngomong sama dia. Al, lo tuh emang boleh malu sama kita semua. Tapi malu lo tuh cuma boleh 1 hari ini aja. Terus gue bilang ke dia, kalau lo sampai nggak datang sore ini ke sekolah buat nemuin kita semua, ya udah, terserah lo boleh malu sampai kapan aja. Tapi yang pasti kita nggak bakal nganggep lo sebagai sahabat kita lagi. Sadis amat, Tak. Loh, itu buat kebaikan dia, Mil. Sorry, aku balik duluan. Jangan dong, men. Nggak apa-apa, Mil. Oh, nggak apa-apa. Oh ya udah, berarti gue juga mau balik. Oh ya udah, nggak apa-apa. Lagian juga ngapain repot-repot mempertahankan persahabatan kita ya kan? Toh setengah tahun lagi kita semua lulus dari sini.
Ya, itu mah sama aja bilang jangan. Terserah deh. Lagian juga gue nggak berhak kok buat ngelarang lo semua untuk jangan ini jangan itu. Menurut lo gimana, Ra? Kayaknya lo diam aja ya dari tadi. Lo sebenarnya sedih apa seneng sih ngerasain nasibnya Alia? Gue nggak bisa ngomong, men. Gue tahu lu semua ngeliat gue udah kayak sampah. Jadi apapun yang gue omongin pasti akan salah. Nyadar juga lo. Dengar ya, men ya. Kali ini gue gak mau berantem sama lo. Karena umpama gue bener pun, kali ini gue pasti kalah. Bener aja kalah, apalagi lo salah. Lo bisa ngejelasin salah gue di mana? Kok diem? Buat lo semua deh. Ada nggak yang bisa ngejelasin salah gue di mana? Gak ada yang bisa jawab kan? Gue tahu kenapa nggak bisa jawab. Karena yang gue alamin sekarang itu bisa aja terjadi sama siapapun. Sama lu, men. Milih, Cinta. Kebetulan aja kali ini gue yang sial harus ngalamin. Jadi mendingan lo semua bersyukur. Gak jatuh cinta sama cowok yang dicintain sama cewek lain. Apalagi cewek lain lo itu sahabat lo sendiri. Yang kayak gue alamin sekarang. Alia! Al! Alia! Al! Al! Ra, lo bener banget kok, Ra. Kita semua emang mungkin juga ngalamin kayak yang lo alamin, Ra. Maafin gue ya. Halo? Halo? Lagi ngapain, Tak? Hai. Enggak lagi ngapa-ngapain kok. Kamu masih di kantor apa udah di rumah? Udah pulang, terus ngerasa sepi. Jadi nelpon. Tumben kamu ngerasa sepi. Kamu kan orangnya sukanya menyendiri, nggak? Ya, udah mulai berubah kali. Oh, tahu deh, yang biasanya di rumahnya rame. Mungkin. Nggak, kamu emang sejak Putri pergi ngerasa kesepian ya? Ya, habis gimana ya? Soalnya udah kebiasaan gitu. Setiap kali pulang kantor udah ada yang bikinin teh manis. Yaudah kalau kayak gitu kenapa nggak panggil aja Putri suruh balik lagi ke rumah? Bercanda. Oh iya, kalau emang kamu sepi, kenapa nggak ke rumah saya aja nggak? Enggak, udah kemalaman. Ya maksud saya juga bukan sekarang. Oh,
Ya udah. Gimana kalau Sabtu malam? Oh ya udah kalau gitu sampai hari Sabtu ya. Iya. Dah. Yuk. Mama, Ya, Tante Pangestu masih di Jakarta atau udah balik ke Jogja? masih. Tapi nggak tahu ya sekarang lagi ada di mana. Soalnya kemarin itu dia bilang kalau dia itu mau menemui semua saudaranya yang tinggal di Jabotabek. Terus katanya ada 11 keluarga. Dan sebagian besar sudah belasan tahun nggak pernah ketemu. Oh, Ada apa sih? nggak ada apa-apa sih. Cuman tiba-tiba ingat aja. Udah aku kamar lagi ya. Ya udah. Iya, Ma. Jadi dia tuh cuma angkat tangan Mili, terus dibacain pikiran Mili itu apa aja. Dan itu bener semua, hebat banget kan? Om Kadar juga bisa begitu. Om Kadar itu kakaknya papa yang tinggal di Lenteng Agung ya? Yang barusan pindah ke Depok. Dulu waktu Mama kehilangan gelang, Mama tanya sama Om Kadar. Kira-kira di mana gelangnya? Akhirnya ketemu juga gelangnya. Ah, tapi aku nggak mau masa dibaca sama saudara sendiri. Ntar rasanya ketahuan deh. Cie. Emangnya Kak Mili punya rahasia apa sih? Nggak tahu aja. Tumel papa kali. Dia udah di Sengkareng apa masih di Medan? Iya, Pak. Halo. Sorry, Tak. Gue kira bokap gue makin yakin aja. Kenapa, Tak? Mil, enggak, cuma pengen tahu aja. Lo waktu jabatan tangan sama Tante Pangestu rasanya kayak gimana? Rasa apanya gue nih? Tangan gue atau perasaan gue? Ya semuanya. Kalau misalnya tangan gue sih ya nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau perasaan gue ya berdebar-debar gitu, Tak. Oh gitu. Loh, emang lo nggak dibacain sama Tante Pangestu? Enggak. Loh, kok bisa? Tahu, makanya gue juga bingung deh. Waktu dia salaman sama lo kan, dia langsung tiba-tiba ngomong casius macem-macem kan. Terus pas Ale yang salaman, tangan langsung bergetar. Tapi kenapa ya pas gue yang salaman kok biasa-biasa aja gitu? Mungkin lo nggak minta kali, Tak. Mil, kan dia sendiri gitu bilang, itu tuh nggak bisa dipaksain. Enggak, waktu Indra minta dia langsung bacain. Atau jangan-jangan emang nggak bisa baca apa-apa kali ya dari gue? Oh, gue tahu, Tak. Mungkin Tante Pangestu itu langsung ngebaca kalau itu orangnya jaim. Jadi dia langsung tahu daripada ntar kalau dibacain lo nya ngeles nggak mau ngaku, mendingan dia nggak usah bacain sekalian. Enak aja lo bilang gue jaim. Ya lagian kalau misalnya lo nggak jaim ya, Tak, ngapain sih lo sok sahabatan sama Rangga? Pacaran-pacaran aja susah amat sih. Sialan lo, Mil. Tak, udah dulu ya. Gue mau makan lagi nih. Dadah. Mil. Oh, gue tahu, Tak. Mungkin Tante Pangestu itu langsung ngebaca kalau itu orangnya jaim. Jadi dia langsung tahu daripada ntar kalau dibacain lo nya ngeles nggak mau ngaku, mendingan dia nggak usah bacain sekalian.